Halo sahabat Bokop, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Bokop Art. Teman-teman, selamat pagi. Ini adalah sebuah konten yang akan saya persembahkan kepada teman-teman semua. Ini akan di sini saya akan lengkap sekali untuk men-sharingkan segala info, teknik dan bagaimana keilmuan di dalam bonsai diaplikasikan atau diimplementasikan. Di hadapan saya ini ada sebuah bonsai Santigi tentunya. Pohon ini sudah diproses sebelumnya dalam waktu kurang lebih 17 tahun. Ya, diawali dengan bahan, kemudian diawali dengan pembesaran cabang dan ranting sampai akhirnya mencapai anatomi balance yang nyaris sempurna. Boleh saya katakan ini anatomi balance-nya sudah hampir 90%. Ya, pencapaian 90% dalam hal ini adalah pencapaian ketuaan, teman-teman. Kita semua tahu bahwa ketuaan pohon yang mendekati sempurna itu adalah adanya tekstur yang dimulai dari ujung akar ini sampai ke ujung perantingan itu teksturnya sama. Nah, di sini kita bisa melihat akar sudah bertekstur sangat tua ini, kemudian sampai ke cabang dia udah bertekstur, ranting juga sudah, ya tinggal beberapa anak ranting dan cucu ranting ini bisa dilihat ya. Nah, di sini sudah banyak yang tua, kemudian ini masih muda. Nah, apabila ini mencapai ketuaan ataupun tekstur yang sama dengan tekstur batangnya, maka proses penuaannya boleh dikatakan sudah mencapai hampir sempurna. Ya, perlunya menampilkan kematangan ataupun aspek kematangan di dalam sebuah bonsai sangat penting karena memang kita bertujuan untuk membuat bonsai ataupun membuat miniatur pohon yang pohon yang tua ya. Jadi ketuaan bisa ditampilkan atau dipresentasikan lewat tadi yang saya ceritakan teksturnya. Biasanya dengan kondisi yang seperti itu pohon akan terlihat karakternya. Ya, jadi dengan ketuaan yang maksimal, karakter pohon akan muncul dengan maksimal pula. Ya, karakter dalam hal ini adalah pola tumbuh pohon itu sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, ketuaannya udah mencapai kematangan minimal 90%. Itu baru nanti karakternya keluar. Nah, pada konten kali ini saya berkesempatan untuk merestyle pohon ini. Pohon ini baru dibeli, didapat dari Surabaya, dan ini saya masih di kota Surabaya. Kalau ditanya harganya sangat fantastis, teman-teman. Jangan diragukan lagi pohon yang seperti ini, ataupun dipertanyakan lagi pohon yang seperti ini bisa didapat dengan harga berapa. Harga murah tidak mungkin karena dia sudah melalui proses yang sungguh luar biasa dan pencapaiannya juga sungguh luar biasa. Setelah pindah dari pemilik yang pertama selama kurang lebih 3–5 tahun ya, kemudian di pemilik kedua tadi saya sudah utarakan diproses selama 17 tahun. Pemilik pertama adalah teman kita Lik Sikian dari Surabaya, pemilik kedua adalah teman kita Bapak Haryadi dari Surabaya, dan sekarang ini adalah pemilik yang ketiga adalah Bapak Junarto dari Surabaya. Profesor Junarto, sorry. Ya, teman-teman, apa yang akan saya lakukan terhadap pohon ini, kita ikuti prosesnya.
saya akan dengan detail menjelaskan kondisi existing sekarang, kemudian apa yang akan saya lakukan secara global. Nanti secara teknik pelaksanaan, teknik pembentukan, teknik dan lain-lain perubahannya akan saya sharingkan dengan detail satu persatu. Ya, tanpa berkepanjangan saya akan terus mulai melakukan restorasi dari pohon yang satu ini, Super Santiki.
Upaya-upaya melakukan pengelompokan ini adalah berdasarkan kekuatan tumbuh. Kemudian upayanya adalah melakukan pengarahan lewat banding-banding ataupun lewat pengurangan-pengurangan. Kemarin saya melakukan pengurangan juga. Jadi di sini ada 2 pertumbuhan yang menurut saya sih akan merancukan pengelompokannya ya. Jadi di sini ada pertumbuhan sampai kemari. Saya ingin mempertegas bahwa ini adalah kekuatan tumbuh yang berbeda dengan yang di atas. Makanya pertumbuhan yang di sini kita kurangi dulu, kita hilangkan dulu untuk mempertegas kelompok yang di bawah ini. Nah, hal seperti itu saya sebenarnya sangat sayang, artinya dia pertumbuhannya sudah besar teman-teman, tetapi memang harus dilakukan ya. Harus dilakukan untuk mempertegas dari pertumbuhan pohon ini. Perlunya mempertegas kelompok-kelompok ini adalah memang adalah wujud implementasi konsep membuat bonsai tropis. Hasil yang akan didapat apa? Hasil yang akan didapat akan terlihat pohon ini lebih berkesan natural, lebih memang berkesan seperti mempunyai pola tumbuh yang sama dengan pohon asli di alam. Oke teman-teman, sekarang saya lanjut ya. Pada hari ini saya akan melakukan 2 kali pekerjaan sekaligus. Yang pertama nanti dibantu teman saya Mas Nurlian melakukan pengawatan di bagian belakang, kemudian saya akan melakukan pruning di bagian depan. Pruning ini adalah shaping teman-teman. Shaping artinya kita akan membentuk tajuk, membentuk kelompok-kelompok tajuk. Nah disinilah nanti akan terlihat bagaimana kesan tua dari pohon ini muncul, karena memang ini sudah mencapai pada penuaan yang 90% seperti kemarin saya utarakan. Oke, langsung aja kita ikuti prosesnya teman-teman. Nah, pada kelompok ini juga sudah selesai. Ya, jadi sekarang 3 kelompok ranting ini udah kita bentuk atau kita potong ya. Sudah bisa dilihat bahwa ini memang ada pengelompokan yang berbeda. Nah, semakin apa perpecahan ranting, kita bisa melihat perpecahan anak ranting perlu kepadatan daun yang nantinya bisa memisahkan pecahan-pecahan pengelompokannya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu pada proses pembentukan atau pada proses pruning pada tahap pohon kali ini ya. Jadi selain kita melakukan shaping, pembentukan bentuk tajuk, kemudian kita juga harus teliti melakukan pengelompokan secara detail ya, perpecahan-perpecahannya. Oke teman-teman, saya teruskan dulu dengan melakukan pruning ini, bisa diikuti nanti bagaimana saya melakukan pemisahan-pemisahan pada kelompoknya masing-masing.
Ya, ini sudah selesai teman-teman. Jadi itu tadi serangkaian proses bagaimana kita melakukan restyle dari pohon ini atau penataan ulang dari pohon ini ya. Termasuk tadi kita oleskan lem sulfur. Lem sulfur fungsinya sebagai pelindung atau penguat dari kayu kering bonsai. Selain itu dia bisa membersihkan jamur-jamur juga. Sekarang mungkin lebih jelas bisa dilihat bahwa di sini memang saya mengoptimalkan eksplorasi kekuatan tumbuh yang memanfaatkan kekuatan tumbuh dengan eksplorasi pembentukan tajuk dalam kelompoknya. Jadi ini kenapa kok diberikan rongga sebesar ini adalah untuk memisahkan memang kekuatan tumbuh yang berbeda ya. Di sini ada kekuatan tumbuh yang besar, kemudian kita kumpulkan satu kelompok. Kemudian ini juga ada kekuatan tumbuh sendiri, kita kumpulkan dalam satu kelompok. Masing-masing kelompok ini kita pisahkan dengan spasi yang cukup besar, sehingga nanti bisa dengan jelas, dengan tegas terlihat memang pemisahan kelompok-kelompoknya. Nah, disinilah implementasi konsep bonsai tropis diterapkan, sehingga nanti hasilnya akan memang terlihat seperti pohon tua yang hidup di alam, karena yang kita contoh, yang kita tiru adalah pola tumbuhnya. Ya, baru saja saya mendapat informasi dari pemilik yang terdahulu, ternyata pohon ini berpindah tangan dari pemilik pertama sudah diproses selama 13 tahun, kemudian pemilik kedua selama 17 tahun. Jadi pohon ini sudah diproses dengan proses yang mungkin melelahkan, tetapi hasil yang memuaskan selama kurang lebih 30 tahun teman-teman. Santigi ditemukan pertama di Indonesia tahun 91. Kalau ini 30 tahun berarti ini Santigi diambil dari alam kurang lebih tahun 93. Ya, termasuk generasi Santigi pertama yang ada di Indonesia. Sangat beruntung atau sangat bangga sekali saya bisa menangani pohon ini pada akhirnya, meskipun hanya finishing atau meskipun hanya final touch, saya bisa sangat bangga sekali karena ini memang endemik dari Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Semoga saya dapat terus mengupdate kondisi pohon ini. Ini adalah penanganan awal saya, hasilnya akan kita lihat 2-3 bulan ke depan. Bagaimana penataan ini, tajuk-tajuk yang sudah saya rencanakan ini nantinya akan membentuk tajuk yang lebih padat dan lebih terkesan tua. Sampai ketemu pada channel saya berikutnya. Ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis konsepnya Bokop. Salam Bokop.